Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan di Suara Marturia. Jumat 2 Februari 2024. Sebelum kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita butuh kekuatan firman Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup ini. Maka dari itu, firman Tuhan yang mengiringi kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu Bapa. Pada saat ini kami butuh firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk bagaimana kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari tuntun kami dengan hikmat, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Ada damai di hati. Saya yakin dan percaya ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, damai itu sudah ada di dalam hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang membimbing kita pada saat ini ialah jangan buang waktu. Sekali lagi, jangan buang waktu. Tema yang bagi saya sangat menarik. Tema yang berkaitan dengan waktu. Di dalam kehidupan kita, ada waktu yang bisa kita tentukan. Sebagai manusia yang punya kehendak bebas, kita bisa menentukan waktu. Tetapi kemudian juga, ketika kita percaya kepada Allah, Sang Sumber kehidupan kita, Allah juga menentukan waktu di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita alami itu atas
waktu Tuhan. Banyak orang berkata bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ketika kita mengatakan dan kita mendengar hal seperti itu, berarti tidak ada waktu lain selain waktu Tuhan yang lebih baik. Tuhan paling tahu apa yang baik di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bacaan kita pada saat ini, sebelum berpisah dengan Yesus yang akan naik ke surga, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Dan kemudian bertanya lagi, "Maukah engkau sekarang juga memulihkan keadaan kami?" Menariknya, Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu." Jawaban yang bagi saya sangat luar biasa. Ini menggambarkan bahwa yang mengatur masa dan waktu ialah Tuhan. Jadi kita tidak perlu bertanya. Karena pada saat itu para murid melihat bahwa harus ada pemulihan. Dan kapan waktu pemulihan itu yang harus dilakukan oleh Yesus? Karena pada saat itu ada harapan agar sebelum ada perpisahan, pemulihan harus terjadi terlebih dahulu. Namun kemudian Yesus mengajarkan kepada kita melalui pengalamannya dengan murid-muridnya, mengajarkan kepada kita tentang nilai waktu. Manusia sering menghitung waktu melalui cara pandang manusia, menghitung waktu menurut hitungan untung rugi. Kalau dalam dunia kerja, banyak orang mengatakan bahwa ayo bangun, karena waktu itu adalah uang. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita itu harus dilakukan dengan maksimal, karena ada nilai di sana. Bagi saya ini juga benar. Namun di dalam kenyataannya, ketika manusia menggunakan waktu, manusia sering mengejar waktu untuk keuntungan diri. Namun di dalam hal ini Yesus mengajarkan melalui murid-muridnya tentang bagaimana memahami waktu Tuhan. Kalau misalnya dunia mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa waktu lebih berharga dari uang. Ini bagi saya statement yang perlu menjadi refleksi kita di dalam kita menapaki hidup ini. Waktu itu lebih berharga dari uang. Jadi kalau misalnya hari ini kita masih diberikan waktu untuk hidup, jangan pakai motivasi kita untuk mendapatkan keuntungan itu yang kemudian menghasilkan hal-hal yang keliru di dalam kehidupan kita. Dengan waktu, dalam bacaan kita, para rasul dapat melakukan pemulihan mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Kenapa dimulai dari Yerusalem?
Karena Yerusalem ini menjadi kota yang penuh kebencian, kota yang penuh dengan permusuhan. Karena kota ini adalah kota di mana Yesus ditangkap, Yesus disiksa dan Yesus disalibkan di sana. Jadi bagi Yesus, Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa jangan lagi kita memikirkan soal kapan pemulihan itu terjadi. Karena pemulihan itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Yesus mengajak bahwa mari memakai waktu sebagai kesempatan untuk menebus dan memulihkan apa yang hilang dari kehidupan kita. Jadi mari kita berefleksi. Apa yang mau kita kejar di dalam kehidupan ini atas waktu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bacaan, Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mari saudara-saudaraku, kita menjadi saksi Tuhan. Lakukanlah apa yang baik menurut Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan menurut standar Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kesempatan untuk terus ada di dalam penebusan dan pemulihan. Dan yang paling penting yang mau ditegaskan di dalam refleksi kita adalah pemulihan itu datang dari Yesus. Dan waktunya ditentukan oleh Yesus, bukan kita sebagai manusia. Mari dengan kerendahan hati kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan apa yang baik bagi Allah. Biarlah firman Tuhan menuntun saya dan saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, Sang Firman yang hidup. Melalui firman-Mu, kami belajar untuk terus menjadi pribadi yang bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami alami, kami menyadari bahwa Tuhan yang memegang kembali dan Tuhan yang memberi kehidupan. Kami tidak mampu untuk memegang hidup kami sendiri. Kami butuh Tuhan untuk jalan bersama kami. Maka dari itu, mari melalui Roh Kudus kami dimampukan. Melalui Roh Kudus kami dapat melakukan firman Tuhan di mana saja kami berada. Tuhan Yesus memberkati kekasih-kekasih Tuhan di dalam tugas dan pelayanannya. Amin. Shalom.